Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Afrizal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biaya standar dan varian. Biaya standar penyusunan tahapan. Standar adalah tolak ukur atau norma yang digunakan dalam pengukuran kinerja dalam akuntansi manajerial. Standar kualitas dan harga ditetapkan untuk input utama seperti bahan baku dan jam tenaga kerja. Kuantitas aktual dan biaya aktual input dibandingkan dengan standar, dan jika terdapat perbedaan yang signifikan, manajemen akan melakukan dengan pengecualian untuk menyelidiki penyebabnya dan mencari solusi. Ini adalah langkah penting dalam mengontrol biaya dan lalu selanjutnya siklus analisis varian. Siklus analisis varian dalam pengendalian biaya standar adalah langkah-langkah yang penting dalam mengelola kinerja operasional. Hal ini dimulai dengan penyusunan laporan kinerja biaya standar yang dibandingkan hasil aktual dengan yang seharusnya terjadi sesuai standar. Varian yang signifikan kemudian dianalisis untuk mengungkap akan permasalahannya. Lalu tujuan dari seluruh proses ini untuk memperbaiki operasi dan bukan untuk menyalahkan siapapun. Dengan cara ini organisasi dapat mengidentifikasi masalah, mencari solusi dan menerapkan tindakan perbaikan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya di periode selanjutnya. Siklus ini membantu perusahaan untuk terus memantau dan meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya, biaya penempatan standar ialah ada dua. Yang pertama, standar ideal. Standar ideal adalah standar yang mencerminkan kondisi terbaik yang dapat dicapai dalam standar ini. Tidak ada kerusakan mesin atau gangguan pekerjaan lainnya yang diperolehkan, dan karyawan harus bekerja secara efisien selama 100% waktu. Namun, penting untuk diingat bahwa kondisi ideal seperti ini seringkali sulit diterapkan dalam manajemen sehari-hari karena berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya dan situasi yang tidak selalu ideal. Varian ini standar ideal ini adalah norma yang mungkin lebih diterapkan dalam manajemen dengan pengecualian di mana kondisi yang tidak ideal dapat diatasi dengan lebih fleksibel. Lalu yang kedua, ada standar praktis. Standar praktis adalah standar yang memungkinkan adanya penghentian mesin secara normal, waktu istirahat bagi karyawan yang dapat dicapai melalui usaha yang wajar dan efisien dari karyawan. Rata-rata standar ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi yang tidak normal dalam proses produksi atau operasi, serta membantu dalam perencanaan aliran kas dan tingkat persediaan. Ini adalah standar yang realistis yang dapat diimplementasikan dalam manajemen sehari-hari karena mempertimbangkan situasi yang mungkin tidak selalu ideal. Lalu selanjutnya, penempatan standar bahan langsung adalah langkah penting dalam pengendalian biaya dan perencanaan produksi. Dalam contoh yang Anda berikan, harga standar per unit untuk bahan langsung adalah 4,00 per poin dan kuantitas standar per unit adalah 3,0 pound. Dengan mengalihkan harga dan kuantitas standar, Anda dapat menghitung biaya standar bahan langsung per unit produk jadi yaitu $12,00. Ini adalah biaya yang diharapkan untuk digunakan dan diperhitungkan biaya produk dari muncul dalam kartu biaya standar produk untuk membantu dalam evaluasi dan pengendalian biaya produksi secara keseluruhan. Penerapan standar overhead pabrik variabel adalah langkah penting dalam menghitung biaya produk dan mengendalikan biaya produksi. Dalam contoh yang diberikan, tarif overhead pabrik variabel ditentukan sebagai 6,00 per jam kerja langsung dan waktu yang diperlukan 0,50 jam kerja langsung unit. Dengan mengalihkan waktu yang diperlukan dengan tarif overhead pabrik variabel, Anda dapat menghitung biaya overhead pabrik variabel standar per unit, yaitu
3,00 per unit. Ini adalah biaya yang diharapkan untuk digunakan dalam perhitungan biaya produk. Perhitungan biaya standar per unit untuk overhead pabrik variabel memungkinkan perusahaan untuk memahami berapa yang harus terkait dengan produksi setiap unit produk, dan hal akan membantu dalam evaluasi biaya aktual terhadap biaya yang diharapkan. Dalam konteks pengendalian biaya dan analisis biaya, varian kuantitas dan varian harga dalam dua konsep yang penting untuk dipahami. Yang pertama, varian kuantitas. Ini mengacu pada perbedaan antara jumlah input aktual yang digunakan dalam memproduksi dengan jumlah input yang seharusnya digunakan berdasarkan standar. Varian kuantitas diukur dalam satuan fisik atau misalnya unit produk atau kilogram bahan baku, dan kemudian dinilai dalam dolar menggunakan harga standar input. Lalu yang kedua, varian harga. Ini merujuk pada perbedaan antara harga aktual input yang dibeli dengan harga standar input. Varian harga dihitung dengan mengalihkan perbedaan harga dengan jumlah aktual input yang dibeli. Jika harga dibayar lebih tinggi dari harga standar, itu menghasilkan varian harga yang tidak menguntungkan karena biaya yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Lalu, varian kuantitas bahan baku mengukur perbedaan antara kuantitas baku yang digunakan dalam produksi dari kuantitas yang seharusnya digunakan menurut standar yang ditetapkan rumus. Varian kuantitas bahan baku sama dengan AQ kali SP min SQ kali SP. Lalu AQ sama dengan kualitas aktual yang digunakan, SP sama dengan standar harga, SQ sama dengan kualitas standar yang diperkenankan untuk output aktual, diturunkan menjadi varian kuantitas bahan baku sama dengan AQ min SQ SP. Lalu yang varian harga bahan baku. Varian harga bahan baku mengukur perbedaan antara jumlah yang dibuat atas kuantitas bahan baku tertentu dan jumlah yang seharusnya digunakan menurut standar yang ditetapkan. Rumusnya, varian harga bahan baku sama dengan AQ kali AP min AQ kali SP. AQ sama dengan kuantitas aktual yang dibeli, AP sama dengan harga aktual, SP sama dengan harga standar. Rumus yang menjadi varian harga bahan baku sama dengan AQ atau AP min SP. Sekian dulu dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.